Oke. Selesai sholat toh, kita ngopi dulu nih. Alhamdulillah. Tuling. Nah. Tuling itu ndiun, Pak. Sik. Oke, ini turbonya. Ini turbonya si KW ya. Ini tulingnya. Kelihatan nggak sih? Enggak kelihatan. Ini tulingnya. Kelihatan. Ini akan kita ganti. Ini repair kitnya. Oke, sini ya. Ini toolsnya. Ini kipas 12. Tip X, jangan lupa ya, tip X. Kemudian kunci ratchet. Ini kunci 7. Yang pas 7. Ini kunci bintang berapa ini? 7 kalau nggak salah. Ini sama, kunci 7. Itu semua sama ini. Tang untuk snap ring ya. Oke, bismillah, kita mulai ya. Semoga lancar. Jadi turbo CKW ini kita lagi bikin riset baru. Turbonya ini basicnya adalah SKS 44 TN nya bukan digerakkan oleh motor, tapi TN karena dia sedotan, karena bus, sehingga dia digerakkan oleh dashtek. Oke, nih kita mau ganti ini. Ini bisa ditiru oleh penggemar diesel di Indonesia ya. Oke, bisa dilihat perbandingannya ini. Oh, nggak kelihatan. Oh, wait. Gini ya. Oke, kita lihat nih. Gimana caranya? Wow, nih lihat. Kelihatan? Turbo CKW ini ininya, cartridge-nya ini TD04 ya, dari Mitsubishi. Spek biasa digunakan untuk Mitsubishi. Depannya dia pakai RF4. Nih ada serial numbernya 89801189923. Originalnya RF4 itu 36,5. Ini sekarang sudah di-upgrade menjadi 44 mm. Ini bukan IHI original tapi developed by SKS Turbo Thailand. Oke. Cartridge-nya bukan TD04. Cartridge-nya bukan IHI. Kelihatan kan? Kalau IHI tidak begini. IHI itu tidak ada snap ring, tidak ada. Dia plug gitu. Ini sudah kita lepas dari housing-nya. Kita ke depan. Nah, upgrade kali ini adalah mengganti turbin wheel ya. Ukurannya sama. Ini 45. Yang ini, yang sini ya. Yang ini, saya nggak bawa sigmat sih. Yang ini 45. Yang sini ini 51. Ini 45, ini 51. Sama, size-nya sama. Jadi supaya masuk ke back housing-nya tidak mentok nanti. Size-nya sama, cuman blade-nya berbeda. Di sini ada 12 blade, kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Oh, 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13. Originally 13 blade. Kita ganti dengan yang 9 blade. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini 9 blade. Untuk kelebihan kekurangan 9 blade bisa di googling ya. Untuk 9 blade ini spool atasnya lebih hebat. Karena si KW itu ban nanti kalau buat drag itu bannya tidak pakai hero drag, jadi bawahnya sudah tidak terlalu besar-besar, nggak cukup besar-besar, karena ya kecil aja sudah cukup bagus. Jadi kita coba untuk cari yang blade-nya yang 9 sehingga bus atasnya lebih kuat. Kita lepas ya.
Pertama, lepas ini ya, kita lepas ini semua. Ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Sebelumnya coba kita tandai dulu supaya pemasangannya nanti gampang, pemasangan kembali gampang. Posisi sebelum dilepas kita tandai pakai spidol ya. Nih, ini kearifan lokal kan, kelihatan nggak? Nah, bukan spidol, tip X. Oke, kita lepas. Tadi awal sudah saya kendalin sedikit, sekarang kita lepas supaya ya, kita lepas ya. Bismillah. Kelihatan nggak? Oke. Oke, kita lepas semua. Kita lepas semua. Lepas semua ke 5 bautnya ya. Ini tujuannya untuk menambah wawasannya. Sebab turbo itu tidak sesuatu yang tidak. Oh, saya diajak makan istri. Ntar habis ini. Turbo itu tidak sesuatu yang apa ya, yang susah. Kita bisa melakukan sendiri. Yang penting kita tahu basic knowledge-nya seperti apa. Karena ini bukan teknologi pesawat terbang. Kalau turbin ya, tapi kalau ini kan enggak. Ini kan teknologi murah sebenarnya, tidak seperti supercharge. Oke, jadi jangan takut untuk berkreasi ya. Keep in mind, jangan takut berkreasi, salah beli lagi. Ada cerita lucu dulu sebelum saya bongkar turbo, atau sebelum para tuner itu bongkar turbo sendiri, saya pernah diledekin, bukan diledekin. Dulu main saya begitu bongkar turbo harus dibalang. Saya pernah ketemu orang Jepang yang 30 tahun bekerja untuk turbo, saya diketawain. Ngapain ya? Lepaskan. Oke. Ngapain kamu akan memperkaya orang yang punya mesin balance, kecuali kamu beli barang yang kamu modifikasi sendiri, perlu barang usang. Oke, kita lepas ya, sini depannya kita lepas. Kita lepas. Sekarang kita fokus untuk ini. Oke. Jadi untuk mengganti ini kita harus melepas baut di kompresor wheelnya ini. Ini counter berlawanan dengan kita ngancengin biasa baut ya. Ini kita kalau muter ke kanan dia berarti ngendorin. Nah, ini tadi sudah saya kendorin sih. Nah, kalau masih kondisi lepas dari mobil biasanya ini keras kan, sehingga belakang kita counter pakai ini 712, tergantung masing-masing turbo, 12 1210. Nah, ini kita lepas, kelihatan. Nah, lepas. Oke, kita ambil ini wheels ya, kompresor wheels. Oke. Ini ada bagian agak susah untuk TD04 itu karena dia pakai snap ring. Biasanya untuk CT, untuk IHI itu dia pakai baut. Ada yang baut bintang, ada yang baut L. Di sini ada 4 baut biasanya untuk menahan supaya cartridge ini nggak maju ke depan. Ini kan snap ring ya. Oke, kita lepas. Kemarin kita beli ini ya, kadang-kadang berguna, kadang-kadang enggak. Oke, sudah, hati-hati melepasnya. Oke, nah seperti ini. Ini yang bagian tersulit. Saya takut kalau ini saya nggak bisa karena ini kebetulan saya nggak bawa bank. Ini harus diambil, ini harus diambil. Ini kenapa susah? Karena dia ada seal. Coba ya, susah bisa. Ini cara, karena sealnya gondeli. Ini cara berdonanya.
harus aja. Ini kan ketahuan orang sana itu masih dimarahin. Bukan begitu caranya, harus pakai apa? Ya entah. Mana ini? Saya lupa pakai power bank tadi. Kalau kelapaan nanti skip ya. Nggak bisa. Bentar ya. Dia tuh harus lurus. Saya ingat bongkar gini di Jakarta dulu. Peralatan seadanya. Susah ya. Mana ini? Harusnya saya bawa obeng tadi. Obengnya ada. Obengnya masih di Pak Min. Kopinya untung nggak guling. Susah. Gimana? Susah ya? Malah jatuh. Sorry. Malah jatuh. Apa ya? Ntar. Saya ini caranya ini harus kelepas. Pelan-pelan ya. Kenapa nggak susah? Satu. Melepasnya sulit. Iya, satu lagi. Melepasnya susah. Ini dia caranya. Tadi saya nggak bawa obeng dari Pak Min tadi. Tadi kan di sana, tapi karena snap ringnya ketinggalan di sini, maka gimana cara lepasnya? Saya nggak punya tracker. Kelepas. Alhamdulillah. Lepas nih. Lepas. Dia susah karena ada seal di situ ya. Oke. Dari sini kelihatan nggak sih? Maaf, nggak ada tripod. Dari sini masih kelihatan. Kita keluarkan ini. Keluarkan. Kemudian ini. Saya terangin sekalian ya. Yang namanya turbo, kelihatan nggak? Kayak gini aja. Dia dapat asupan oli di sini. Ini oli in, ini oli out. Oli itu ke sini ya. Ada busingnya itu dialiri oli. Ada 3 lubang dalam busing. Olinya harus bertekanan. Jadi mobil itu kan sekarang banyak mobil yang kita uap olinya kita keluarkan dan sebagainya, itu kan mengurangi tekanan oli di dalam mesin. Nah, oli bertekanan di dalam mesin itu salah satunya digunakan untuk mengalirkan oli ke turbo. Jadi hati-hati ya guys, kalau mengurangi atau membuang hawa atau sebagainya. Pokoknya tekanan oli di dalam mesin itu diperlukan. Yang membuat oli di dalam tekanan oli di dalam mesin berkurang itu satu karena filter bisa. Kedua karena sesuatu yang lain
Jadi kita oli itu harus ke sini, masuk ke sini ya, masuk ke sini, melumasi bearing itu, truss bearing itu, supaya tidak bergesekan antara shaft ini sama truss bearing. Kemudian oli itu akan masuk ke sini, dia ditampung di sini. Nah, ini diarahkan oleh ini, bibir ini dia masuk. Ini juga kalau oblak oli yang keluar. Jadi itu gitu. Nah, ya masuk sini. Sirkulasinya begitu aja. Ya, ini kelarin yang ini, kita keluarkan. Ini ada ringnya soalnya. Kita ke bawah aja, bawah belakang, nggak apa-apa. Kita tekan belakang. Keluar toh? Nih, ini bisa kita keluarkan. Iya. Angel mentah ya. Keluar toh? Ini isinya. Oh, itu ada di batas itu semua. Jadi yang biasa rusak itu ini, ya ini, busing ini, karena dia bergesekan dengan ini. Ini kelihatan nggak rusak. Ini nggak rusak, ini yang depan. Yang ini kelihatan nggak rusak, ini masih oke kan? Oh, ini masih oke. Yang gerus sedikit lah. Yang agak rusak itu yang belakang biasanya. Nih, yang belakang kelihatan nggak? Nih, kelihatan. Oh. Oke. Oh. Saya ambil tisu. Makan apa, Mas? Oh, minum air kotak. Nih, kita ambil tisu ya, kelihatan nanti. Tuh, lihat. Kelihatan kan? Nih, pasar lagi. Nah, ini adalah bekas gerusan. Meskipun ini kecil sekali, tapi ini sudah berpengaruh. Jadi kita nanti ganti dengan ini. Sama nggak? Oh, beda. Sama. Sama nggak? Sama. Membelinya speknya sama. Ini kita ganti yang bekas tadi itu, kita sudah ganti dengan yang repair kit yang baru. Nih. Ya. Nih, kita ganti ya. Salah. Mama ngajar jam berapa, Mas? Oke. Nah, kita ganti ya. Dengan yang baru saja, jangan yang lama udah. Karena dia yang lama pun kelihatan dalamnya, nggak kelihatan ya? Mana sih? Ya Allah. Nah, ini dalamnya kelihatan ada gerus-gerus. Jadi ini kita pensiunkan yang lama. Kita ganti yang baru. Jangan lupa, sebaiknya kita pasang dulu ring yang belakang. Jangan lupa kita pasang dulu yang belakang. Kelihatan nggak sih? Kita pasang dulu ring yang belakang. Ini ada ring-ring. Ada 2 ring kan? Kita pasang yang belakang karena dia minta yang belakang. Di depan. Nih, yang ini kita pasang yang belakang. Hati-hati karena ini perlu tarik karena ini saya masalahnya tidak bawa obeng, itu problemnya. Bagaimana ini?
Bener kata Patrick, saya jelek tapi saya bangga. Wah, aduh. Saya kasih oli dulu ya. Semua dikasih oli. Masih kelihatan. Saya pasang ringnya dulu, susah ini ringnya masangnya. Nggak bawa obeng sih. Hati-hati, harus hati-hati. Bentar ya, saya pasang dulu. Ya enggak kebagian lihat live nantilah kalau harusnya pakai obeng ini, nggak bisa nggak pakai obeng. Karena dia tajam. Bagaimana ya, maaf ya. Wow, keras. Satu lagi hampir. Wow, keras. Nah, udah masuk kan? Udah, dia masuk seperti ini ya. Di yang belakang. Kelihatan nggak? Kelihatan? Mana sih? Nah, ini. Dia masuk yang belakang nih. Kelihatan ya? Gunanya nanti ini supaya melindungi supaya tidak oli tidak keluar belakang. Oke. Oke, nah, ingat semua instalasi repair kit pada turbo harus dikasih oli ya, harus dikasih oli. Ini saya pakai biasa PTT. Ini kasih oli ya, ini kan bearing baru. Ini kita apa sudah sholat tadi di masjid? Belum. Ini kita kasih oli, kelihatan? Kasih oli. Oke. Ini kita kasih oli. Kasih oli ya. Kasih oli. Oh. Karena itunya aktualnya di dalam ketika diinstal ke mesin pun harus beroli dia. Nah, ini kasih oli. Nah, ini untuk menghindari adanya gesekan untuk pertama kali dia berputar ya, basicnya itu. Jadi selama oli mesin itu bagus, selama dia cukup untuk melumasi
turbo, maka turbo itu akan awet. Oke, jangan lupa ini dipasang seperti ini. Wow, kata alhamdulillah ya mah udah. Apa bikin kopi itu mah? Ini dalam juga kita kasih yang situ ya. Harusnya pakai cerut-cerutan ini, tapi ya ini nggak apa-apa, ini kan untuk nah di dalamnya sama ya, itu dikasih. Oke, masukkan ini, tekan, nah oke. Habis itu yang sini kelihatan nggak sih? Yang ini kan kasih oli tadi dah. Ini kita masukkan sini. Oh, salah. Bukan itu dulu. Ada satu steel apa namanya? Cap. Aduh. Belum masuk tadi kan? Nih. Ini barangnya. Nih. Kelihatan nggak? Nih, ini harus masuk. Nanti kalau kalian biasa bongkar turbo kan tahu. Nggak boleh kotor ya, aduh, nggak boleh kotor ya, semua harus bersih ya. Nah, semua harus bersih. Ini masih bisa pakai yang lama. Yang baru yang mana ya? Yang baru nggak apa-apa. Bagus mana? Coba dilihat. Sama. Tunggu ya, ada yang salah. Yang kebalik. Ada yang kebalik. Namanya juga kadang-kadang begitu. Kita bersihkan, nanti tangannya kotor.
Oke, sekarang kita pasang ini. Bismillah. Tidak semuanya harus diganti. Bismillah. Oke kan, kita putar. Sir, kelihatan nggak? Mana sih? Sir. Oke ya. Ini kita pasang snap ringnya. Masang itu begini ya, yang ini yang rata di dalam, yang itu di luar ya. Dulu pernah diomelin saya sama dulu tahun-tahun zaman dulu masih belum tahu teori gitu, diomelin sama orang-orang Jepang. Sekarang enggak lah, karena udah tahu kita. Ya beruntung saya karena beberapa kali diskusi sama Jepang. Memang dia senior di situ kan, dia engineer turbo. Tapi saya kan nggak pelit ilmu, saya share ke teman-teman yang lain, ke Blisurya, ke semua yang lain, ke Exbus. Turbo itu simple, jadi ya nggak perlu balance. Tapi bagi yang masih punya kepercayaan harus balance, silahkan. Itu artinya kan punya budget lebih. Kalau saya enggak lah. Oke, kita ganti ya. Nih. Oke, dan hampir selesai. Berapa menit? Ini kalau kalian di sana bisa berapa juta tuh? Ya, insya Allah saya nggak pelit lah. Kasih ilmu ini ya. WhatsApp nggak pelit karena ya kencengin ya, nggak usah kenceng karena dia kan counter lah. Sir kan, kita lihat enteng, oblak nggak rapet, nggak oblak nggak full rapat. Top. Jadi tadi itu kita pakai yang ini, jadi kelihatan ya. Mana sih? Oke, tadi sebelumnya kita pakai yang 13 blade, 13 blade, sekarang jadi 9 blade. Agak lag di bawah, tapi lag sedikit. Sekarang banyak tuner udah pinter, jadi insya Allah oke. Apalagi ini VNT kan. Nanti tinggal konfirmasi ke Blisurya bahwa beli ini tak ganti pakai 9 blade. Mungkin agak lag sedikit di bawah, tapi atasnya luar biasa. Ke 2,5 bar, ke 3 bar. 2,5 aja, ke 2,5 bar sangat cepat pasti. Oke. Terima kasih guys. Ini sekarang kita masangnya bagaimana ini? Oke, kita masangnya sama, karena ini nggak ada holder, saya nggak ada pegangan. Saya pakai apa ini? Pakai aqua gini ya. Bisa nggak? Nggak bisa. Pakai apa? Pakai gelas kopi atau ini teh kotak ya. Bisa nggak bisa. Oke ya, gelas kopi ya. Oke, bismillah, bisa lah. Oke, karena ini cepat-cepatan, jadi tadi kita balikin ya. Tadi kan ini kan balikin ketemu dia lagi nih. Ketemu sesuai dengan spidolnya tadi. Oke, dah kita baut ke 5 baut tadi itu.
Ingat ya, ngencengin bautnya diagonal ya, basic teknik. Karena apa, tukang tambal ban aja bisa ngencengin diagonal kan, jangan lupa. Oke, jadi mana tadi? Kita kencengin. Kita kencengin ya. Rata ya, diagonal, jangan lupa ya, diagonal ini sama taruh kata ini ya, biar imbang ya, biar enggak, biar gitu loh, kayak plek gitu. Oke. Oke, pastikan dia sesuai dengan posisi sebelumnya, sehingga pada saat masang di mobil itu kita nggak kerepotan, karena kan pipa intercoolernya kan sudah sesuai toh ya. Ini hanya untuk oke, jadi kira-kira begini. Ini hasil pemasangannya. Sir oke, cukup ya hari ini ya. Terima kasih untuk melihat dan ikut untuk live ya, semata-mata untuk menambah wawasan kita bersama ya, biar bisa diaplikasikan masing-masing, biar modif diesel semakin oke. Tidak perlu takut untuk berkreasi. Oke, dirawat, banawat, irit, tuan.